Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa mendengarkan dakwah pada kesempatan kali ini. Kemudian juga salawat serta salam kita aturkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sekarang, zaman yang terang benderang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ilmu ini penting untuk kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Karena pada mahfuzat atau kata-kata mutiara, mahfuzat ini berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, yang artinya bahwasanya kita harus menuntut ilmu dari kita kecil sampai kita besar nanti bahkan sampai mati. Karena pentingnya ilmu ini adalah untuk arahan hidup kita agar dapat menjalani kegiatan sehari-hari ini dengan memiliki prinsip, dengan memiliki tujuan yang jelas. Itu nantinya akan memberikan kita kemudahan dalam menentukan tujuan kita dalam hidup. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang bertakwa, yang beriman, dan juga Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, ini pentingnya ilmu. Bahwasanya kita juga akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Maka dari itu kita sebagai pelajar juga harus menyebarkan kebaikan untuk teman-teman sekitar kita, bahwa pentingnya menuntut ilmu itu. Nah teman-teman, dalam mahfuzat juga dijelaskan bahwasanya ilmu itu juga akan memberikan kita hasil yang nantinya akan bisa kita petik teman-teman. Seperti contohnya kita belajar kehidupan, belajar biologi, kemudian sains dan sebagainya. Itu nantinya di hari tua nanti kita akan bisa mendapatkan hasil daripada pelajaran-pelajaran tersebut Seperti contohnya kita bisa menjadi dokter, kita bisa menjadi ahli sains dan sebagainya. Nah, dalam mahfuzat dijelaskan al-ilmu bila amalin as-sajarin bila thamarin. Ilmu itu jika tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi teman-teman, jika kita sudah memiliki ilmu, maka hendaknya kita memberikan kebaikan dari ilmu kita. Kita mengajarkan, kita mengamalkan ilmu yang kita punya untuk kepada khalayak-khalayak sekitar kita. Nah, agar ilmu itu bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang sekitar. Nah, apabila kita tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita punya kepada orang sekitar, maka nantinya tidak akan ada hasil yang bisa kita dapatkan, teman-teman. Maka pentingnya untuk kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita punya kepada orang-orang sekitar kita, bahkan kalau bisa lebih luas lagi lingkupnya. Begitu. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan untuk saya pribadi. Nanti setelah ini akan ada video pembahasan terkait kunci sukses kita hidup di dunia. Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan
untuk bisa terjun di kehidupan dunia dan juga nantinya sukses di dunia akhirat. Bagaimana kita bisa balance ya, seimbang kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita agar kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama, metode belajar para wali-wali Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Mereka selalu di atas kita dan kita selalu di bawah mereka. Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka? Padahal kalau pakai logika, seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal 2 jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki 1 bulan dapetin 1 hadis. Kan lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu itu yang beda. 1 hadis tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Shinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Nabi nggak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik, kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdillah, mendengar hadis Nabi SAW itu jalan kaki 1 bulan, 1 hadis. Al-Imam Masruq, Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk mendapatkan tafsir 1 kata di dalam Al-Quran. 1 kata, bukan 1 surat, 1 kata. Itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung berangkat ke Syam, terus ketemu di sana tuh, subhanallah. Bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita wifi gratis, 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ulama-ulama dulu 1 hadis 1 bulan itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya nggak ngamalin, habis saya. 1 bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin, saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya. Karena saya ngejar hadis itu 1 bulan jalannya. Ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa. Karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu.